الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وإلى الملائكة المقربين والكروبيين والروحانيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلى كل وأصحاب كل، ثم إلى روح المرحوم Bapak Selamat Jadi, wa ila ruhil marhum Haji Sofi, wa ila ruhil marhum Muhammad Mega Anwari, wa khususan ila ruhil marhumah Fatkom, wa khususan ila ruhil marhumah Siti Halimah, wa khususan ila ruhil marhum Madasim usuli mafruhim, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jiddatina wa jaddatina wa karabatina wa asyatidina ajma'in, ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، غفر الله لهم ذنوبهم وخطاياهم، شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilala 'alal khair ibtigha'a wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyin lana bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la fahma illa ma fahamtana innaka ala kulli syai'in qadir ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita ditakdirkan kembali untuk berjumpa dalam rangka mengikuti kajian kitab fikih, yaitu kitab Matnus Syarif. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Salatullah ma'a salamihi, semoga senantiasa mengalir kehadiran manusia teragung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah. Besar harapan kita agar kelak kita diakui sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaatul udma dari beliau baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian yang berbahagia, marilah kita mulai kajian kitab Matnus Syarif. Pada sore hari ini kita akan membaca tentang makruh-makruh
di dalam solat. Wa makruhatus sholati arba'ata asyarah, hal-hal yang dimakruhkan ketika kita solat atau di dalam solat itu ada 14. Yang pertama, ja'lu kaffaihi fi kummaihi, menjadikan dua telapak tangannya sejajar dengan lengannya ketika halatut taharrumi, ketika takbiratul ihram, wasujudi, dan ketika sujud, wa raf'ul basari ilas samai, dan mengangkat pandangan ke atas langit, melihat ke atas, itu juga hal-hal yang dimakruhkan di dalam solat. Mosok ono wong salat melihat ke atas, ini makruh nggih, makruh. Wa wad'ul yadi ala hasyiratihi wal mubalaghati fi khafdir ruku', terlalu ke bawah di dalam melakukan ruku'. Wa mashut turabi ala jabhatihi wan nakru fis sujudi wal iqa'u fil julusi wal iltifadu bil wajhi. Termasuk di antara makruh-makruhnya sholat itu tolah-toleh, noleh kanan, noleh kiri, guyonan dalam rangka mainan, itu termasuk makruh. Bahkan kalau diniati mainan itu bisa membatalkan sholat. Wal basku an yaminihi au amamihi, meludah. Kalau sekiranya ketika sholat harus meludah, maka jangan meludah ke arah kanan atau jangan meludah ke arah depan, itu dimakruhkan di dalam sholat. Wa wad'u yadihi ala famihi, gini ya, wa wad'u yadihi ala famihi, meletakkan tangannya di atas mulutnya, itu juga termasuk dimakruhkan di dalam sholat. Bila hajatin, kalau tidak ada kebutuhan. Kalau butuh, tidak masalah, angop misalkan, ketika sholat angop, maka tangannya ditutupkan ke mulutnya, itu tidak makruh, karena ada hajat, karena ada keperluan, karena ada kepentingan. Wal qiyamu ala rijlin wahidin, berdiri di atas satu kaki. Ini juga makruh ya, berdiri di atas satu kaki ketika sholat, ini makruh. Yang biasa, yang umum berdiri di atas dua kaki. Wal jahru fi ghairi maudihi, mengeraskan suara di tempat-tempat yang semestinya pelan. Sholat duhur kok bacaannya dikeraskan, itu tidak batal sholatnya, tapi makruh. Tidak batal ya, mengeraskan bacaan Fatihah misalkan ketika sholat duhur, ketika sholat asar, itu tidak sampai membatalkan sholat, cuman makruh. Wal israr fihi wal jahru khalfal imam, membaca dengan keras di belakang imam, itu juga makruh. Kenapa? Karena dapat mengganggu konsentrasi dari imam. Ya, kalau sholat di belakang imam menjadi makmum, seharusnya mendengarkan bacaan dari imam. Tidak boleh membaca keras seperti imam ketika membaca keras, tidak boleh. Itu hukumnya makruh. Kemudian kita lanjut kepada fasul berikutnya, yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Adik-adik yang laki menghadap sini semua ya. Adik-adik perempuan menghadap sini semua. Dengarkan ya. Faslun fi mufsidatis sholati, tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Tabtulu as-sholatu bi arba'a asyrata hoslatan, sholat itu bisa batal dengan 14 hal.
apabila ada 14 perkara ini maka sholat kalian batal. Yang pertama hadas, ketika sholat keluar angin, ketika sholat keluar kencing meskipun satu tetes, itu dapat membatalkan sholat. Amdan au sahwan, baik keluarnya angin atau kentut, keluarnya kencing walaupun setetes, itu disengaja atau tidak disengaja, lupa misalkan, tetap itu dapat membatalkan sholat. Wa wuku'un najasa illam tulqahalan, yang kedua yang dapat membatalkan sholat ialah kejatuhan najis apabila tidak segera dibuang. Ketika sholat ada kotoran cecak jatuh ke songkoknya, kalau tidak segera dibuang songkoknya ke lantai, maka itu dapat membatalkan sholat. Sholat tidak boleh diteruskan, dengan catatan membuang kotoran tersebut tidak sampai menyentuhnya, tidak sampai dianggap membawa kotoran tersebut. Wastidbarul kiblati, dan termasuk hal-hal yang membatalkan sholat adalah membelakangi kiblat. Di sini bukan hanya membelakangi maksudnya yang dapat membatalkan sholat, tapi menoleh ke arah kanan, juga menoleh ke arah kiri dengan dadanya, itu juga dapat membatalkan sholat. Kalau hanya yang menoleh itu kepala saja, tidak disertai dengan dada, dadanya tidak ikut menoleh, maka itu makruh. Cuman kalau menoleh dada dan kepalanya ikut, itu dapat membatalkan sholat. Kemudian wal kisaful aurati illam tustarhalan, terbukanya aurat ketika sholat kalau tidak segera ditutup. Ketika sholat misalkan tidak ada tempat di dalam masjid karena sudah penuh sehingga sholat di luar masjid, ketika sholat ada angin kencang sampai auratnya terbuka. Lah kalau tidak segera ditutup aurat yang terbuka itu, maka dapat membatalkan sholatnya. Kemudian yang dapat membatalkan sholat adalah waddahiku wal buka'u, tertawa yang sampai keluar suara. Adik-adik, ketika sholat ada temennya yang mainan, kemudian yang satunya tertawa, maka ketika tertawa itu mengeluarkan suara sampai ada satu huruf atau dua huruf yang keluar, maka itu dapat membatalkan sholat. Biasanya adik-adik yang kecil ini kalau sholat guyonan, jadi kalau ketawa sampai keluar suara sampai jelas dua huruf, maka itu dapat membatalkan sholat. Kemudian selanjutnya yang dapat membatalkan sholat adalah al-buka, nangis. Kok iso? Sholat nangis. Mungkin nangis ketika ada bacaan imam menjelaskan tentang siksaan neraka misalkan, kekal abadi di neraka. Karena khusyuk nangis sampai keluar suara, maka itu juga dapat membatalkan sholat. Kalau hanya nangis, misalkan nangis biasa, nggak sampai keluar suara, itu tidak dapat membatalkan sholat. Kenapa? Karena pada hakikatnya antara ketawa dan nangis yang dapat membatalkan sholat itu suara yang keluar dari keduanya. Nangis kalau bersuara, suaranya jelas sampai keluar dua huruf, itu dapat membatalkan sholat. Begitu juga ketika tertawa sampai keluar dua huruf, maka juga dapat membatalkan sholat.
Gimana sampai keluar 2 huruf? Kalau nangis, huwa ya, hu ambek wa itu tuh 2 huruf. Nah, ketika keluar 2 huruf itu dapat membatalkan sholat. Asalkan nangis dan ketawa itu amdu. Amdu itu sengaja. Kalau tidak sengaja maka juga tidak dapat membatalkan sholat. Wal aklu wasyurbu. Kemudian lagi yang dapat membatalkan sholat adalah makan. Makan, mosok makan entek 1 piring ini. Maksud makan di sini misalkan ada sisa-sisa makanan di mulut agak besar, kemudian sengaja ditelan, sengaja ditelan, itu dapat membatalkan sholat. Kalau tidak sengaja ditelan, hanya tertelan, tidak sengaja, hanya tertelan, maka itu tidak dapat membatalkan sholat. Wasyurbu, juga minum ini bisa kita contohkan ketika kita wudhu, baru wudhu langsung sholat, sehingga ketika sholat masih ada air yang netes dari rambutnya, kemudian air yang netes dari rambut masuk ke mulut lalu ditelan, itu namanya minum, maka itu dapat membatalkan sholat. Jangan sampai minum ini dicontoh ngambil ke kulkas lalu diminum ketika sholat, itu tidak mungkin. Wal amalu al kasir al mutawali. Kemudian lagi yang dapat membatalkan sholat adalah gerakan-gerakan yang banyak yang berturut-turut. Adik-adik coba dilihat, ketika kita sholat maka tidak boleh ada gerakan banyak yang berturut-turut. Di sini biasanya ulama membatasi sampai 3 gerakan. Ini 3 gerakan anggota yang besar biasanya ya. Misalkan garuk. Tolong dilihat ya adik-adik, dilihat. Kalau kita sholat kemudian garuk-garuk seperti ini contohnya, 1, 2, 3, ini dapat membatalkan sholat. Cuman kalau garuk itu hanya jari jemarinya yang digarukkan, sementara lengannya tidak ikut, maka meskipun banyak tidak dapat membatalkan sholat. Semisal contoh, garuknya pakai gini toh, coba, gini, hanya jari jemarinya saja yang digerakkan, maka meskipun banyak itu tidak membatalkan sholat. Kemudian wal wasbah al fahisyah, meloncat ini ono nggih sholat meloncat. Misalkan kalau ada meloncat, baik meloncat itu pindah tempat atau meloncat di tempat semula, hanya meloncat kemudian balik lagi, itu juga dapat membatalkan sholat. Itu kalau meloncatnya semua badannya ikut bergerak. Jadi meloncat yang semua badannya ikut bergerak itu dapat membatalkan sholat. Kalau meloncat misalkan dengan 1 kaki, meloncat dengan 1 kaki sehingga semua badannya tidak ikut bergerak, misalkan kakinya hanya diangkat banter kemudian balik mana, sehingga seluruh badannya tidak ikut bergerak, maka itu tidak membatalkan sholat. Melompat yang dapat membatalkan sholat itu kalau seluruh anggota badan juga ikut bergerak. Jadi melompat yang dapat membatalkan sholat kalau seluruh badan ikut bergerak. Kemudian waziyadatu ruknin fi'liyin amdan, yang juga dapat membatalkan sholat adalah menambah 1 rukun fi'li dengan sengaja. Rukun fi'li itu seperti iktidal, seperti ruku, iktidal, kemudian sujud, julus, sujud, itu namanya rukun fi'li. Kalau kita sholat kemudian menambah 1 rukun dengan sengaja, itu dapat membatalkan sholat. Misalkan sholat sendirian kemudian sujudnya sampai 3 kali, biasanya sujud itu hanya 2 kali, tapi itu sampai 3 kali sengaja, maka sholatnya batal. Kalau lupa nggak sengaja maka tidak batal, dengan catatan harus kembali ke posisi semula, segera
segera kembali ke posisi semula. Wa taqaddumu ala imamihi biruknaini fi'liyaini. Juga yang dapat membatalkan sholat adalah mendahului imamnya dengan 2 rukun fi'li. Biasanya imam itu diikuti karena makmumnya kesusu sampai pergerakannya itu lebih awal atau mendahului imam. Imamnya belum ruku, makmumnya sudah ruku, ini namanya mendahului. Ketika imamnya mau ruku, makmumnya sudah i'tidal, berarti kewalik nih. Yang seharusnya imam diikuti, itu makmum yang diikuti, berarti itu dapat membatalkan sholat karena mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Kemudian juga yang dapat membatalkan sholat, ini nanti penjelasannya secara panjang lebar nanti ya, ini biar tidak ketinggalan seperti kemarin. Wa takhallufu anhu bihima, juga tertinggal dari imam sampai 2 rukun fi'li, itu juga dapat membatalkan sholat. Imamnya sudah mau ruku tapi imamnya sudah mau sujud tapi makmumnya masih ruku, itu kalau kalau memang tidak ada udzur itu dapat membatalkan sholat. Jadi seharusnya kalau imam ruku, makmum juga ikut ruku, imam i'tidal, makmum juga i'tidal. Jangan sampai terlambat 2 rukun fi'li, karena kalau terlambat sampai 2 rukun fi'li itu dapat membatalkan sholat. Wa taghayyurun niyah, termasuk yang membatalkan sholat adalah berubahnya niat. Berubahnya niat, asalnya niat sholat fardu, kemudian setelah ada suatu kejadian, maka niat fardunya itu dirubah menjadi niat sunnah, itu dapat membatalkan sholat. Atau ingin niat membatalkan sholat, misalkan sholat nanti kalau si Anil pun sudah janjian sebelumnya, ada yang mau nilpun, kemudian karena tidak nilpun dia sholat, cuman dengan catatan dalam hatinya nanti kalau si A ini betul-betul nilpun, saya batalkan sholat saya. Lah, niat membatalkan sholat itu sudah membatalkan sholat. Apa langsung pertanyaan? Baik, kita bahas lagi dari awal secara panjang lebar bahwa yang termasuk membatalkan sholat itu hadas. Hadas di sini pernah dijelaskan oleh Abu Hurairah bahwa yang dimaksud hadas itu adalah fusaun au durratun. Hadas yang dimaksud dalam sholat ini fusa. Fusa itu kentut yang tidak bersuara. Kalau durrat itu kentut yang berbunyi. Jadi kalau kita sholat misalkan, kemudian keluar angin dari belakang kita, dari lubang belakang kita, baik itu hanya angin saja atau ada suaranya, maka itu dapat membatalkan sholat. Maka karena hadas ini dapat membatalkan sholat, ketika kita mau sholat kemudian kencing dulu. Lah, dalam kencing ini dianjurkan untuk mengurut kemaluannya. Kenapa? Supaya nanti ketika sholat tidak keluar setetes air kencing. Biasanya kadang kalau orang sholat itu suka suka keluar setetes, itu perasaan atau juga bisa kenyataan. Jadi agar terhindar dari keluar tetes air kencing itu, maka ketika kencing di kamar mandi kemaluannya diurut, agar tidak keluar kencing. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istanzihu minal bauli fa inna amata ada bil qabri minhu. Bersihkanlah dirimu dari sisa-sisa kencing yang ada di kemaluanmu, karena kebanyakan siksaan ahli kubur itu disebabkan karena sisa-sisa kencing yang tidak diurut ketika ada di kamar mandi.
Kemudian lagi yang dapat membatalkan sholat adalah kejatuhan najis yang tidak segera dibuang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat. Kalau dulu Pak, dulu itu kalau sholat itu pakai sandal. Kenapa? Karena masjid pada zaman dahulu tidak pakai keramik, tidak pakai semen, tidak pakai granit kayak ini bagus. Dulu itu masjidnya berupa tanah, lantainya dari tanah. Jadi ketika sholat kebanyakan sahabat-sahabat itu pakai sandal. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama sahabat, semuanya pakai sandal. Ternyata sandal yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada najisnya. Pada waktu itu Rasulullah tidak tahu, tidak merasa bahwa sandal yang dipakai itu ada najisnya. Maka datanglah malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril ngasih tahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sandal yang kamu pakai itu ada najisnya. Maka segera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepas sandalnya, kemudian melanjutkan sholatnya. Jadi ketika terjadi misalkan ada kotoran cecak jatuh ke kopiah kita, maka segera mungkin kopiah itu dilepas. Dilepas itu jangan apa ya, jangan dibawa songkoknya. Kalau bisa diginikan saja. Mohon maaf ya. Nah gini. Kalau dibawa gini, cara membuangnya itu dapat membatalkan sholat. Karena ini dianggap membawa najis. Jadi cara membuangnya itu diusahakan begini. Nah, disentuh dari pinggir. Kalau langsung dibawa seperti ini, itu sama saja membatalkan sholat. Karena ini ketika begini dianggap membawa najis. Sholatnya dianggap membawa najis. Paham nggih? Itu pun kalau kita sholat di masjid, misalkan di sini, kemudian kotoran cecaknya masih basah, itu tidak boleh langsung dilempar, misalkan langsung diginikan. Karena kalau langsung diginikan, kalau kotoran cecaknya itu basah, bisa belepotan masjidnya, itu bahaya. Jadi lihat dulu, kalau waktunya masih panjang, kita batalkan sholat kita buang kotoran cecak yang masih basah, baru kita sholat lagi, mulai lagi. Kalau kotoran cecaknya sudah kering, misalkan yang jatuh sudah kering tapi masih menempel, kita buang, lalu kita lihat jatuhnya kotoran cecak itu di lantai masjid di mana. Nanti kalau sudah selesai sholat, maka kotoran itu langsung dibuang ke luar masjid. Nggih, paham nggih? Kemudian yang ketiga yang dapat membatalkan sholat adalah inkisaful aurat illam tustar halan. Auratnya terbuka oleh angin. Waktu sholat ternyata ada angin kencang, sampai sarung yang dipakai adik-adik tersingkap, pahanya kelihatan. Maka kalau pahanya kelihatan, tidak segera ditutup, harus spontan, reaksinya harus spontan. Ketika terbuka harus ditutup. Nah itu tidak membatalkan sholat. Kalau dibiarkan saja malah merasakan dinginnya angin, maka itu membatalkan sholat. Sama dengan adik-adik perempuan. Adik-adik perempuan tolong didengar, nah, sampean kalau sholat rambut harus tertutup. Ketika takbiratul ihram ternyata ada satu rambut keluar sampai ke wajah, maka kalau tidak segera dikembalikan ke dalam kerudung, rambut tersebut sholat sampean batal. Jadi kalau terlihat rambut harus segera dikembalikan ke dalam kerudung. Karena terlihatnya rambut kalian itu dapat membatalkan sholat. Karena orang wanita yang sholat itu seluruh rambutnya termasuk aurat harus tertutup. Kemudian di sini wadhahik wal buka. Kalau dalam matan yang lain itu istilahnya berbicara satu huruf yang memahamkan atau dua huruf meskipun tidak memahamkan.
Suatu ketika, ini hadis kata Zaid bin Arqam, dulu kami ketika sholat di belakang Rasulullah kami berbicara. Ini sahabat, dulu ketika kami sholat di belakang Rasulullah kami berbicara keperluan kami, sehingga turun ayat Al-Quran, hafidhu ala sholati was sholawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jika kalian sholat maka wa qumu lillahi qanitin, berdirilah dengan khusyuk. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam sholat itu tidak ada yang pantas kecuali dzikir, tasbih dan doa. Di dalam sholat itu tidak pantas ada perkataan kepada manusia, perkataan kepada orang. Karena di dalam sholat itu yang pantas hanya baca tasbih, baca dzikir, baca doa. Sekarang pertanyaannya, biasanya ketika imam membaca surat apa itu ya biasanya? Sabbihis ya. Paling belakang suhufi Ibrahim wa Musa. Kadang makmum suka baca alaihi wassalam. Itu karena itu termasuk apa ya? Doa, itu tidak membatalkan sholat. Asalkan dengan kata ganti ketiga, hima. Kalau alaikumassalam itu kata ganti kedua, mukhatab, itu dapat membatalkan sholat. Jadi doa itu tidak dapat membatalkan sholat asal dengan kata alaihimassalam. Kalau alaikumassalam dapat membatalkan sholat karena mukhatab. Sama dengan bacaan-bacaan yang lain, ketika ada surat yang menuntut kita membaca tasbih, kemudian kita membaca tasbih 3 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu juga tidak membatalkan sholat. Karena memang isi dari sholat itu adalah dzikir, tasbih dan doa. Kemudian yang dapat membatalkan sholat lagi adalah bergerak 3 kali berturut-turut. Misalkan kita sudah takbir Allahu Akbar, ternyata saf di depan masih ada yang kosong, maka cara melangkah untuk menutupi saf depan yang kosong itu jangan sampai 3 langkah berturut-turut, karena 3 langkah berturut-turut itu dapat membatalkan sholat. Misalkan 2 langkah, mungkin kalau hanya saf di depan 2 langkah cukup ya, 2 langkah cukup, itu tidak membatalkan sholat. Cuman kalau 3 langkah berturut-turut, 3 langkah itu dapat membatalkan sholat. Juga ketika gerakan-gerakan itu dibutuhkan, misalkan meskipun sampai 3 kali lebih tidak membatalkan sholat. Misalkan kita sholat, ternyata ada hewan melata lewat di depan kita yang menuntut kita untuk membunuh hewan tersebut. Kelabang misalkan, kelabangnya besar. Karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.